Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Ratona TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berjumpa kembali dalam tausiah subuh di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah atau syahrul ibadah, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak bertakarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah kita, baik ibadah yang sifatnya fardu ain maupun yang bersifat sunnah-sunnah yang lain. Oleh karena itulah, inti ibadah kita ini bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sarana komunikasi yang paling baik adalah memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu adalah mukhul ibadah, intisari daripada ibadah kita kepada Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, setelah Allah menjelaskan tentang perintah berpuasa, lalu kemudian ada satu ayat di dalamnya yang menyatakan pentingnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila mereka bertanya kepadamu tentang diriku, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengijabah atau mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila mereka berdoa. Oleh karena itulah, maka sangat penting bagi kita di bulan yang penuh keberkahan ini untuk memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih situasi kita saat ini sedang ditimpa wabah pandemik, yaitu virus corona, di mana aktivitas peribadatan kita pun dipengaruhi. Ya, kita dianjurkan untuk menjaga jarak atau social distancing dan physical distancing. Tentu ini ada maksud dan tujuannya bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Nah, apa yang dianjurkan oleh ahli kesehatan terkait wabah yang sedang menimpa kita ini, itu merupakan ikhtiar kita secara kemanusiaan, di mana kita keluar rumah menggunakan masker, mengkonsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, ketika kita menghadapi suatu musibah atau bala, maka salah satu cara kita untuk menghadapinya adalah memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab posisi doa sebagai silahul mu'min, senjata orang-orang yang beriman. Nah, maka disebutkan dalam hadis bahwa antara takdir dan doa itu bertarung di langit. Ya, siapa yang lebih kuat, maka itulah kemudian yang akan menjadi kenyataan. Ad-du'a wal qadar yatasara'ain bainas sama. Pemirsa Ratona TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa, namun tentu saja ini ada prasyarat yang harus kita penuhi sebagai orang yang bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya disebutkan tadi, ya, fal yu'minu bi,
ya, hendaklah lebih dulu mereka beriman. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Lanjutan daripada ayat di surah Al-Baqarah tadi. Jadi orang yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus melakukan suratul istijabah, memiliki sifat responsif, ya, merespon perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana bisa kita pahami ketika adzan berkumandang, maka kita bergegas menaikkan kewajiban kita, menaikkan ibadah sholat. Ketika bulan Ramadan tiba, kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu contoh sederhana daripada suratul istijabah atau sifat respon yang cepat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yu'minu bi, hendaklah orang-orang yang berdoa itu, ya, beriman kepadaku. Ya, artinya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya. Murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah, ya, dengan hati yang ikhlas, dengan bimbingan agama yang lurus. Nah, maka dari itulah ketika kita menginginkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuhi prasyarat-prasyaratnya. Makanya kita memahami dalam Al-Qur'an doa yang pertama yang sering kita baca, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, lalu kemudian ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah dulu baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya pengabulan doa itu, ya, di samping kita merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga penting, ya, apa yang menjadi makanan minuman kita ini perlu diperhatikan, ya, kehalalannya secara hukum. Sebab, ya, makanan atau minuman yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi hijab tidak diterimanya doa dan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam hadis, man akala al-harama luqmatan lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Siapa yang memakan satu suap dari barang haram, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya selama 40 hari. Pemirsa Rotona TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.